Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu Anda, Bu Arin. Ayah saya bantu. Oh iya Bapak, maaf sekali kami datang ke sini. Kebetulan kami diberikan tugas ya Pak sebagai sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, dan kami telah berdiskusi ya Bu, bahwa salah satunya adalah Bapak gitu. Bagaimana Bapak, keberatan atau tidak gitu Pak? Silakan Bu, silakan. Oh iya, baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu mungkin dalam sesi kita ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah begini Pak, kan mungkin Bapak di sini sudah lama gitu ya Pak. Betul. Mungkin adakah kasus yang Bapak hadapi selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah di sekolah ini gitu Pak? Ya. Ada Bu. Ya, gitu. Ada. Salah satunya Pak mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Di antaranya tahun kemarin ketika Garut mengadakan sesi calon kepala sekolah, salah satu guru di ini ada maksud ingin ikut daftar gitu Bu. Ikut seleksi ya Pak ya? Seleksi, ya. Bagus sekali ya. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut, bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya Pak? Oh iya. Otomatis Bu ya, kalau ada guru yang ikut sekolah, pasti kan sini kurang guru. Oh iya. Jadi masalahnya sekolah kami akan kurang guru sehingga prosedurnya akan terganggu gitu. Oh iya. Iya benar Pak. Itu kan Pak sebetulnya antara keinginan dari guru tersebut untuk menjadi kepala sekolah, ingin mengejar karir ya Pak, dan tugas dia sebagai guru. Memang kedua-duanya benar-benar sama-sama benar ya Pak. Betul. Nah, cara Bapak mengambil keputusan tersebut seperti apa Pak? Ya, memang ini ada proses panjang ya, jadi dia kita ujung-ujung menyimpulkan ya. Benar. Setelah melalui proses tahap menerima musyawarah, koordinasi dengan sehingga saya mengizinkan Bu memberikan rekomendasi kepada guru tersebut. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya. Nah sekarang kira-kira langkah atau prosedur apa yang Bapak ambil? Oh iya, pertama saya intern ya, dengan guru-guru itu menyampaikan permasalahannya bahwa ada satu orang juga akan ikut sekolah dengan konsekuensinya bahwa kurang gurunya. Nah ternyata melalui kita itu saya mengambil keputusan bahwa saya harus mengizinkan guru ini. Berarti langkah yang dianggap paling efektif menurut Bapak gitu seperti apa Pak? Ya, memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi itu ya Pak, ya benar, itu keputusan yang paling tepat gitu ya. Nah sekarang setelah keputusan yang Bapak ambil, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi? Ya, jelas ya, karena guru ini itu akan meninggal kita kan kurang guru. Iya. Makanya kami dengan komite sekolah juga dengan guru membuat satu keputusan ingin menambah guru honorer. Oh iya, menambah guru ya. Mungkin selama Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah keputusan tersebut diambil pada saat itu juga atau ada jadwal tertentu gitu Pak? Tidak Bu, jadi kan ini kan cukup panjang ya tesnya, jadi saya tidak bisa mengusaha itu. Jadi ada jadwalnya Bu. Oh iya, ada jadwalnya Pak ya. Tidak langsung diambil keputusan ya, gitu ada saja. tahap-tahapnya gitu. Ada tahap ya. Ya baiklah. Nah sekarang selama Bapak mengambil keputusan tersebut, kira-kira ada tidak faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Oh ya, ada Bu ya. Pertama dari rekan guru di tempat rekan guru ya. Kemudian komite sekolah. Betul. Setelah kami rapat kecil ya, antara guru dengan sekolah, nah memberikan solusi ya, boleh gitu, silakan begini. Kemudian secara tidak dinasan ya, saya juga dengan kawas bina dan Bapak Kepala Pendidikan dan Pemulihan. Berarti dari hasil rapat 2 kali mungkin ya Pak, rapat kecil dan rapat keputusannya. Nah dari situ kan sudah diambil keputusan bahwa Bapak beserta rekan guru telah mengizinkan gitu ya Pak. Nah dari keputusan Bapak itu, kesimpulan apa yang bisa Bapak dapatkan gitu dari kasus tersebut? Ya, baik sekali Bu ya. Untuk pihak sekolah ini ya, dengan adanya keputusan itu berarti harus lebih memperkuat teamwork gitu ya. Memperkuat teamwork, kemudian kan kita sekolah penggerak ya, memerlukan banyak peranan guru. Jadi
otomatis teman-teman lebih bersemangat, lebih memperkuat teamworknya untuk tetap menjalankan program sekolah standar ini. Kemudian yang kedua, ya jelas ibu ini kan punya hak untuk mengembangkan karir ya, terpenuhi juga haknya gitu. Oke, baiklah Bapak, dari permasalahan ini sudah jelas ya Bu ya bagaimana solusi yang Bapak ambil, dan ternyata memang dalam kasus ini kedua-duanya sama baik ya Pak ya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas pengalaman, berbagi pengalamannya ya. Jadi menambah pengalaman Betul, kita ya, kalau kita betul. nanti suatu saat menjadi pemimpin pembelajaran Iya. seperti Bapak. Ya. Bu Ande, Bu Sekalian Ani minta ya. doanya. Oh iya. Terima kasih Bapak waktunya ya. Selamat berjuang ya di Ya, CGP ya. ya. Mudah-mudahan sukses Sekian terus dulu ya Pak ya. Iya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi kembali. Dalam hal ini saya sengaja datang ke sini Pak ya, berhubung kami mendapat tugas sebagai calon guru penggerak. Dalam hal ini kami harus mempraktekkan atau mengadakan wawancara dengan beberapa kepala sekolah, salah satunya yaitu Bapak. Ya. Kiranya Bapak berkenan. Iya, siap. Terima kasih ya Pak ya. Baiklah, apakah selama Bapak menjabat kepala sekolah di sekolah ini pernah tidak Bapak mengalami sebuah kasus yang dialami oleh guru maupun siswa Pak? Ya, di sekolah ya selama ini saya sudah menjabat 1 tahun lebih. Iya Pak ya. Di sini tentunya ada beberapa kasus-kasus baik yang ada pada guru dan siswa. Iya Pak. Iya. Seperti apa sih Pak contohnya, kasusnya? Ya, seperti kasus guru yang dihadapkan kepada kepentingan pribadi, Iya. juga sebagai berkewajiban untuk mengajar siswa. Jadi ada 2 hal kepentingan yang satu waktu itu bersamaan. Ya, gitu. Kasus tersebut bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasinya gitu Pak dalam hal tersebut? Ya, cara mengidentifikasinya yaitu si guru tersebut dipanggil ya, dan sebagai kepala sekolah tentunya bertanya apa yang menjadi kendala ya dalam mengambil keputusan guru tersebut. Iya. Dan guru tersebut mau minta masukannya gitu ya, solusinya. Oke. Ya. Tetap ya Pak ya, keputusan harus ada ya Pak ya. Iya. Oke. Bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah Bapak? Misalkan Pak ya, apabila kasus atau kepentingan tersebut sama-sama benar Pak. Ya, pertama-tama begini ya, kalau sama benar untuk pribadinya dan untuk kewajibannya kepada siswa ya, kepada keluarganya, dan harus dicarikan solusi ya. Iya. Solusinya tersebut jangan merugikan siswa ya, dan juga kepentingan pribadinya juga dapat terlaksana dengan baik. Nah, prosedur yang Bapak ambil dalam menyelesaikan atau mendapatkan solusi tersebut seperti apa gitu Pak prosedurnya? Prosedurnya yaitu pertama-tama telah juga kasusnya ya, telah kasusnya, dan kita juga mencari solusinya dengan pertama pengalaman juga ya, aturan-aturan yang ada, terus juga insting ya, tentunya insting kepala sekolah ya, dan keputusan itu harus diambil gitu. Iya, memang betul. Ya, dan jangan merugikan anak didik juga, tidak merugikan keluarga. Iya, siapa. Nah, menurut Bapak, hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut, Pak? Efektifnya yaitu ya, bahwa dalam mengambil keputusan yang efektif yaitu pertama diambil atau diajak berbicara ya si gurunya untuk datang, dan kita tanyai dan langsung kita beri solusinya ya, solusi, sehingga guru dapat menjalankan tugas-tugas mengajar dan juga tugas sebagai
di keluarga. Keluarga ya Pak ya. Nah mungkin selama Bapak mengambil keputusan tentu tidak berjalan dengan lancar semuanya ya Pak, pasti ada tantangannya gitu. Nah kira-kira dalam kasus ini tantangan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Tantangannya banyak sekali ya tantangannya. Pertama juga tantangannya berbenturan dengan peraturan sekolah, gitu ya. Itu juga tantangannya. Tantangan dari juga kita tantangannya solidaritas kepada guru tersebut ya harus dijalankan, itu merupakan juga tantangan gitu. Tapi itu keputusan harus diambil. Iya Pak, betul sekali. Nah sekarang Pak, dalam pengambilan keputusan apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau menyusun jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya. Dalam mengambil keputusan tentunya kita harus melihat dulu kasusnya ya. Iya. Ada kasus yang harus diambil keputusannya di tempat, ada juga ada waktunya ya bertahap begitu. Seperti contoh tadi kasus guru tersebut itu langsung ditangani ya waktu tersebut. Langsung diselesaikan ya. Ya benar ya Pak, jadi kasus itu bisa dilihat dari kasusnya gitu ya Pak, bisa diselesaikan hari ini atau tidaknya. Nah mungkin dalam kasus Bapak yang tadi harus segera diselesaikan hari itu juga gitu Pak ya. Nah mungkin ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, apakah ada faktor atau mungkin rekan yang lain guru tersebut yang Bapak libatkan untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut? Oh ya, tentunya juga kita tidak bisa memutuskan sendiri ya, tetapi harus juga berbicara kepada rekan guru gitu ya. Mungkin dari sekian banyak guru itu kan ada punya pendapat masing-masing yang bagus gitu ya. Terus kita juga punya atasan kalau misalkan di sekolah tidak terambil keputusan waktu itu, maka kita juga bisa bertanya ke atasan kita ya sebagai bawahan gitu ya, ke atasan juga itu gitu. Iya. Betul sekali ya Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan juga memang kita harus mempertimbangkan berbagai hal ya Pak ya. Oke. Melihat kasus Bapak tersebut, kayaknya kasus tersebut sama-sama benar ya Pak ya. Sama-sama benar. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak setelah Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya pertama-tama pembelajaran mengambil keputusan itu bahwa kita yang minimal kita telah membantu orang lain ya. Iya. Keputusan tentunya merasakan rasa plong gitu ya. Iya betul. Rasa plong telah membantu itu maupun guru kita sendiri atau membantu orang lain juga sama gitu ya. Jadi pembelajaran kita bahwa keputusan kita yang baik itu harus dilihat dulu kasusnya ya, ada tindakannya, ada solusinya. Betul. Apalagi solusinya itu bagus bagi semuanya. Betul, gitu ya. tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Itu ya. Jadi kepuasan tersendiri gitu ya. Bapak terima kasih banyak. Alhamdulillah tugas kami dalam mengerjakan demonstrasi kontekstual ini sudah sangat membantu kami, terutama kami lebih memahami ketika ada sebuah kasus yang sama-sama benar, kami tahu apa yang harus kami lakukan, yaitu salah satu caranya kami harus mengambil keputusan di mana keputusan tersebut tidak merugikan orang lain dan harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin itu pelajaran yang bisa kami dapatkan Pak dari hasil